Kalau mau aman, ikut aturan. Titip sedikit, biar lancar. Jangan ngaku polisi kalau kelakuan preman. Ini toko, bukan ladang pungli. Pernah nggak sih Anda merasa dunia ini diam waktu kita dilukai? Seolah-olah nggak ada yang peduli, apalagi membela. Cerita ini datang dari sebuah toko kecil di Semarang. Bukan soal uang, bukan soal jabatan, tapi tentang keberanian seorang perempuan biasa yang memilih untuk berdiri ketika banyak orang memilih menunduk. Sambil mendengarkan cerita ini, coba tulis di komentar. Anda tinggal di mana sekarang? Apakah di tempat Anda? Suara orang kecil juga sering diabaikan. Kalau menurut Anda, apa yang dilakukan Bu Dewi itu benar tekan angka 1, tapi kalau Anda punya pandangan lain, boleh tekan 0. Kita di sini terbuka untuk semua suara, dan kalau cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi kisah-kisah nyata dari orang biasa yang ternyata luar biasa, karena bisa jadi keberanian itu nggak selalu datang dari yang kuat, tapi dari mereka yang sudah terlalu lama diam. Semarang panas, ramai, dan tampak biasa. Tapi tidak untuk Dewi Lestari. Hari itu, udara membawa firasat aneh yang mengusik hatinya. Udara siang itu begitu berat, seolah matahari menumpahkan seluruh apinya ke atas atap-atap bangunan di sepanjang jalan MT Haryono. Kendaraan berlalu lalang dengan suara klakson yang tak sabar, dan pedagang kaki lima di trotoar mengipas-ngipas tubuh mereka dengan kertas kardus bekas. Semuanya tampak seperti hari biasa bagi orang lain, kecuali bagi Dewi. Ia berdiri di balik meja kasir, memerhatikan layar monitor CCTV sambil sesekali melirik keluar jendela kaca depan toko Alfamart miliknya. Dewi Lestari bukan wanita yang mudah gelisah. Ia sudah cukup lama menjalankan usaha kecil ini sejak almarhum ayahnya meninggal 5 tahun lalu. Sehak itu, ia membangun kembali toko yang dulunya hanya warung kecil menjadi Alfamart yang rapi dan terkelola dengan baik. Hari-harinya dipenuhi jadwal rutin, datang pagi, memeriksa, stok, memberi pengarahan pada karyawan, dan pulang saat langit mulai gelap. Tapi hari ini, sejak ia turun dari ojek online di depan toko, ada sesuatu yang mengganggu nalurinya. Ia menyambut sapaan pegawai dengan senyum tipis dan anggukan hangat. "Paji, Bu Dewi," sapa Rini sambil mengatur rak roti. "Ada stok baru dari pusat?" Tadi kurir sempat nanya. Soal nota penerimaan, Dewi mengangguk. "Nanti saya cek. Terima kasih, Rini." Suara mesin kasir dan musik pelan dari speaker toko menjadi latar harmonis keseharian. Tapi di balik itu semua, Dewi merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. Ia kembali menatap layar CCTV yang menampilkan 6 sudut toko, termasuk kamera luar yang menghadap langsung ke jalan. Pagi tadi, sekitar pukul 8, Rini sempat menunjukkan rekaman singkat. Seorang pria berseragam berdiri di seberang jalan, memandangi toko dalam waktu cukup lama. Lalu pergi tanpa masuk, mungkin cuma aparat ronda biasa. "Bu," ujar Rini waktu itu, berusaha santai. Tapi tatapan pria itu bukan tatapan rutin. Rini bukan tipe orang yang suka berprasangka. Tapi sejak minggu lalu, ada gosip di kalangan pelaku usaha kecil sekitar Johar bahwa beberapa aparat mulai sering berkeliling mencari alasan untuk memeriksa izin usaha. Beberapa warung di belakang pasar mengaku didatangi orang berseragam yang menawarkan perlindungan tak resmi. Dewi tak ingin berpikir terlalu jauh, tapi nalurinya menolak mengabaikan. Jam menunjukkan pukul 11:20. Pelanggan mulai datang lebih banyak menjelang jam istirahat. Ada Pak Darto langganan yang selalu membeli kopi sachet dan rokok 1 bungkus. Ada Bu Lilis, pedagang gorengan di gang belakang, datang mengambil sabun dan air galon. Interaksi kecil-kecil itu membuat toko terasa hidup. Pegawai bekerja dengan cepat dan sopan, rak tertata rapi, dan ruangan ber-AC menjaga udara tetap nyaman, meski di luar terasa seperti oven. Di balik meja kasir, Dewi memegang clipboard dan mencatat beberapa kekurangan stok. Ia berjalan menyusuri lorong makanan ringan sambil memberi petunjuk kecil kepada Sari, yang tengah menyusun ulang kemasan mie instan. "Kalau bisa label harganya dibenarkan ya, Sar." Ada yang mulai lepas. Sari mengangguk. "Siap, Bu." Dewi lalu menuju rak perawatan tubuh, memeriksa apakah sabun cair dan shampoo tersusun rapi. Ia percaya bahwa keteraturan toko adalah bentuk penghormatan kepada pelanggan dan warisan ayahnya. Ia tak pernah membiarkan toko terlihat berantakan. Ayahnya dulu selalu bilang,
Kalau kita serius menjaga usaha kecil ini, pelanggan akan serius mempercayai kita. Sekitar pukul 11.40, Dewi kembali berdiri di dekat meja kasir. Ia baru saja selesai mengatur ulang display minuman isotonik di dekat pintu masuk. Dari posisi itu, ia bisa melihat aktivitas di luar dengan cukup jelas. Jalan MT Haryono tak pernah benar-benar sepi. Angkot berhenti seenaknya. Anak sekolah menyeberang tanpa melihat, dan suara tukang parkir bersaut-sautan dengan pengendara motor. Namun tiba-tiba, pandangan Dewi terhenti pada satu sosok jauh di sisi seberang. Berdiri seorang pria besar dengan seragam kusut. Ia bersandar santai di tiang lampu, seolah hanya menunggu sesuatu, namun matanya mengarah lurus ke toko. Ia menyeka keringat di lehernya, meludah ke tanah, lalu menyalakan rokok. Jantung Dewi berdetak lebih cepat. Ia menatap pria itu beberapa detik sebelum pria itu membuang puntung rokok dan mulai menyeberang. Ia tak tahu namanya, belum tahu maksud kedatangannya, tapi sesuatu dalam cara pria itu melangkah membuat Dewi menegakkan tubuh, merapikan jilbab putihnya, dan meletakkan clipboard di belakang kasir. Pintu otomatis toko terbuka. Sosok itu masuk tanpa senyum, tanpa salam. Kompol Bambang Suroso masuk seperti pemilik tempat langkah berat, mata menyapu ruangan dengan sorotan merendahkan. Pintu otomatis berbunyi pelan saat terbuka, tapi suara langkah sepatu bot pria itu jauh lebih nyaring. Dentuman sol karet keras menghantam lantai keramik toko membuat beberapa pelanggan menoleh. Pria berbadan besar itu mengenakan seragam coklat khas, aparat tapi kusut dan tidak dimasukkan rapi ke dalam celana. Kancing di bagian perut atas terbuka, memperlihatkan bagian dalam kaos dalam berwarna abu-abu yang sudah pudar. Dia tidak mengucapkan permisi. Tidak juga menyapa dengan selamat siang atau sekadar anggukan sopan. Langsung masuk dengan langkah malas namun angkuh, seperti sedang menginspeksi wilayah kekuasaannya sendiri. Dewi yang berdiri di balik meja kasir langsung menegang, tapi ia tidak menunjukkan keterkejutannya. Ia hanya memerhatikan. Diam. Matanya mengikuti gerak langkah pria itu dari ujung toko. Rini yang sedang menyusun rak sabun cair ikut terdiam. Tangannya membeku di udara. Ia melirik Dewi sekilas, lalu kembali menunduk. Nafasnya tertahan. Ia tahu siapa itu. Kompol Bambang Suroso. Nama yang selama ini hanya beredar dalam bisik-bisik pedagang pasar Johar. Ada cerita tentang dirinya mendatangi warung kecil, meminta dokumen, kemudian menyodorkan biaya keamanan. Ada juga yang bilang, dia tidak akan pergi sebelum diberi amplop atau makanan mahal. Tapi semua itu hanya rumor sampai hari ini. Bambang berjalan perlahan menyusuri lorong minuman. Tangannya menyentuh rak-rak secara acak. Bukan memeriksa, lebih seperti menyentuh untuk meninggalkan jejak. Ia mengangkat sebuah botol air mineral kecil, melihat labelnya, lalu meletakkannya kembali sembarangan. Seorang pelanggan yang kebetulan ada di lorong yang sama, langsung berpindah, pura-pura tertarik pada barang lain, tanpa bicara. Bambang terus berjalan, ia menoleh ke kanan, ke kiri, melihat karyawan toko dengan tatapan setengah mengejek. Langkahnya akhirnya sampai di depan kasir, tepat di hadapan Dewi. Ia mengelus perutnya yang tambun, lalu dengan santai menepuk meja kasir 2 kali. Siapa pemilik toko ini? Suaranya berat dan dingin, tanpa nada sopan sedikit pun. Rini yang berdiri di dekat kulkas minuman terpaku, Sari yang berada di belakang rak makanan ringan menunduk, pura-pura tidak mendengar. Dewi tidak langsung menjawab. Ia menatap pria itu lurus-lurus, lalu mengangguk pelan. Saya, katanya, suaranya tetap tenang. Ada yang bisa saya bantu? Pak? Bambang tersenyum miring. Senyum yang tidak menjangkau matanya. Wah, saya kira laki-laki yang punya toko sebagus ini, ternyata ibu-ibu, katanya sinis. Dewi tidak terpancing. Ia tahu tipe-tipe seperti ini. Menyerang dari sisi pribadi sebelum masuk ke hal yang lebih serius. Ia tetap berdiri tenang, tubuhnya tegak, di sekeliling. Toko mulai terasa lebih sepi. Beberapa pelanggan mempercepat belanja mereka, beberapa memilih meninggalkan keranjang dan keluar pelan-pelan. Bambang bersandar pada meja kasir. Mendekat, bau keringat dan tembakau menyeruak. Saya dari kepolisian sektor sini. Bu, lagi ada kegiatan pengecekan. Banyak usaha kecil di sekitar sini yang dokumennya bermasalah. Kami punya dokumen lengkap, Pak. Jawab Dewi, tanpa menunggu pertanyaan berikutnya. Oh ya,
Sudah dicek, tanya Bambang. Nadanya meragukan. Dewi memberi isyarat ke Rini. Rin, tolong ambilkan map hijau di rak belakang, katanya. Rini mengangguk cepat dan berjalan cepat ke ruang belakang. Dewi tetap menatap Bambang. Silakan dicek. Pak, izin usaha, NPWP, PBB, semua diperpanjang sesuai jadwal. Kalau perlu, bisa saya tunjukkan dokumen digitalnya juga. Yukap Due, tetap sopan, tapi tegas, tak lemah. Rini kembali membawa map berisi dokumen. Dewi menyerahkannya langsung ke tangan Bambang. Ia membukanya dengan malas, satu persatu halaman dibalik dengan jari kotor. Bibirnya bergumam pelan, seolah sedang membaca, padahal jelas tidak memperhatikan isi. Setelah beberapa halaman, ia menutupnya dengan keras dan meletakkannya kembali ke meja. Rapi juga, gumam Nia. Jarang saya lihat toko sekecil ini begitu lengkap. Dewi hanya diam, tidak ada senyum, tidak ada ucapan terima kasih. Tapi Bambang belum selesai. Ia mencondongkan tubuh. Nadanya kini lebih pelan, hampir seperti bisikan. Tapi, Bu Dewi, di lapangan itu, kadang ada hal-hal teknis yang tidak tertulis di surat-surat. Seperti, ya, stabilitas lingkungan, keamanan, kenyamanan pelanggan. Itu tidak cukup dengan dokumen. Dewi memicingkan mata. Maksud Bapak, saya hanya ingin memastikan toko ini tetap aman. Kami dari kepolisian siap membantu, menjaga. Tapi, tentu tidak gratis. Bukan pajak, sih, tapi anggap saja sebagai biaya kerjasama, katanya sambil tersenyum kecil. Sunyi, hanya suara AC yang terdengar mengisi ruang antara mereka. Mata Dewi tidak berkedip. Ia tahu persis maksudnya. Uang pelicin, biaya keamanan tak resmi, preman berseragam. Dewi menarik nafas panjang. Maaf, Pak, kami tidak membayar untuk hal yang bukan kewajiban hukum. Bambang tersentak kecil. Nadanya masih tenang, tapi wajahnya mulai memerah. Bu Dewi, jangan sok bersih. Saya bisa datang kapan saja. Bisa juga kirim orang kalau perlu. Banyak cara. Bu, jangan salah pilih sikap, katanya lebih tajam. Rini menahan nafas. Sari sudah berhenti bekerja, berdiri kaku di belakang rak. Seisi toko terasa menegang. Mata Bambang menatap tajam. Penuh ancaman. Dewi tidak mundur. Ia berkata pelan, kami tidak takut. Pak, kalau memang Bapak punya wewenang resmi, silakan. Tapi kalau hanya ingin menekan, saya tidak akan tunduk. Diam, mata mereka bertemu dalam pertarungan tanpa suara. Bambang tiba-tiba tertawa kecil. Wah, galak juga ya. Saya suka perempuan yang berani. Tapi hoti-hoti. Bu, kadang keberanian seperti itu bisa membakar toko sendiri. Ia berdiri tegak, menepuk dada sendiri. Lalu berbalik, berjalan keluar lorong, tanpa menunggu jawaban. Tapi langkahnya hanya beberapa meter sebelum ia berhenti, ia menoleh ke arah Dewi. Lalu mendekat sekali lagi. Bu Dewi, katanya dengan suara rendah, jangan sampai saya kembali dengan cara yang lain. Lalu, tanpa kata lagi, ia membalikkan badan dan keluar. Dewi tetap berdiri di tempat, tangannya mengepal di sisi tubuh. Ia tahu, ini baru permulaan. Kalau tidak mau kerjasama, jangan salahkan saya kalau... Kata Bambang sambil menyeringai. Ketegangan meledak. Tamparan itu bukan hanya menyakiti wajah, tapi juga menampar harga diri semua yang menyaksikan. Siang itu udara di dalam Alfamart menjadi sangat aneh. Bukan karena AC rusak, bukan karena lampu padam, tapi karena suasana yang terasa makin pekat oleh tekanan yang tak kasat mata. Setelah Kompol Bambang Suroso keluar dan menyeringai dengan ancaman menggantung, tidak ada seorang pun di toko yang benar-benar kembali ke rutinitas seperti biasa. Dewi masih berdiri di belakang kasir. Ia menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu menyusun kembali map dokumen yang tadi sempat dibuka. Gerakannya pelan, terkendali. Tapi mata Rini melihat bagaimana tangan Dewi sedikit bergetar saat menutup map itu. Rini mendekat pelan. Bu, nunggak apa-apa. Dewi menatapnya sejenak dan mengangguk. Aku nggak apa-apa. Rin, tapi kamu tolong pantau CCTV hari ini ya. Simpan backupnya di USB. Jangan dihapus. Rini mengangguk cepat. Siap, Bu. Sementara itu, pelanggan mulai kembali masuk satu persatu. Namun sebagian hanya melihat-lihat tanpa jadi membeli. Ada rasa canggung yang menyelimuti toko, seolah orang-orang tahu bahwa tempat ini sedang diawasi tidak oleh kamera.
tapi oleh kekuasaan tak terlihat. Tak lama kemudian, suara motor tua berhenti di luar toko. Bunyi remnya kasar. Dewi yang sedang berdiri di lorong tengah langsung menoleh. Rini ikut menoleh dari belakang kasir. Mereka mengenali suara itu. Pintu otomatis terbuka. Kompol Bambang Suroso kembali masuk, kali ini dengan langkah yang lebih cepat. Wajahnya tampak lebih merah, entah karena panas, atau karena sesuatu telah mengusik egonya di luar sana. Tanpa basa-basi, ia berjalan langsung ke arah Dewi yang masih berdiri di antara rak susu dan makanan bayi. Semua pegawai membeku. Yusuf yang tadi sedang mengatur rak minuman di bagian belakang ikut berhenti. Ia bergerak pelan, mencoba mendekat, tapi tertahan oleh rasa takut. Bambang berhenti di hadapan Dewi. Napasnya cepat. Saya bilang terakhir ya, Bu. Jangan sok kuat. Jangan merasa kebal. Di tempat saya, orang seperti ibu bisa hilang suara dalam satu malam. Dewi tidak menjawab. Ia menatap lurus ke arah pria itu, tatapan yang tidak menantang tapi juga tidak tunduk. Saya tidak melanggar hukum. Dan saya tidak akan menyerahkan uang hanya karena diancam, ujarnya pelan. Tapi Teyam, kalimat itu pendek dan sederhana, meledak di dalam kepala Bambang, seperti cambuk, seolah semua kuasanya sebagai aparat tidak berarti di hadapan satu wanita yang menolak tunduk. Ia mendekat satu langkah, lalu satu langkah lagi, dan dalam satu detik berikutnya tanpa aba-aba, tanpa kata peringatan tangannya yang besar melayang dan menampar pipi kanan Dewi dengan keras. Plak. Suara tamparan itu terdengar sampai ke sudut-sudut toko. Rak minuman bergetar sedikit karena getaran tubuh Dewi yang terhuyung, bibirnya terbuka, sudutnya pecah, dan darah segar langsung mengalir. Pegawai-pegawai menyerit tertahan. Rini menutup mulutnya dengan kedua tangan. Sari memejamkan mata dan memalingkan wajah. Yusuf spontan bergerak maju setapak, tapi Dewi mengangkat tangan kirinya sedikit, memberi isyarat diam. Ia tidak jatuh. Ia berdiri, meski tubuhnya sedikit goyah, tangan kirinya menyentuh bibirnya, mengusap darah yang mulai menetes ke dagu. Mata itu tetap menatap Bambang, tidak berkedip, tidak menangis, tidak marah secara meledak-ledak, tapi diamnya sangat dingin. Bambang tampak terkejut. Ia kira Dewi akan menangis, akan berteriak, atau bersembunyi. Tapi yang ia dapatkan justru tatapan yang menusuk lebih dalam dari peluru. Apa maksudmu memukul saya di depan umum? Tanya Dewi, pelan sekali, tapi suaranya menembus ke seluruh ruangan. Bambang mencoba menutupi ketegangan dengan tawa kecil. Cuma tamparan kecil, supaya ibu sadar tempat, tapi tak ada yang tertawa. Bahkan dirinya sendiri tahu ucapannya kosong. Yusuf mengepalkan tangan. Rini mulai menangis pelan. Pelanggan di dekat kasir melangkah mundur, pelan-pelan menuju pintu, lalu berlari keluar. Dewi mengangkat dagunya sedikit. Ia tidak bergerak maju, tapi tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya. Kalau Bapak pikir tamparan itu bisa membuat saya tunduk, Bapak salah besar. Bambang mundur satu langkah, sorot matanya bergeser. Ia belum bicara ketika suara pelan terdengar dari arah kasir. Bu, bisik Rini. Ia sudah mengangkat ponsel dan sedang merekam. Tangannya gemetar, tapi kameranya tetap terarah. Teruskan, Rin, bisik Dewi tanpa menoleh. Bambang melihat ponsel itu, dan panik mulai menjalar ke wajahnya. Matikan itu, saya bisa tuntut kalian karena apa? Pak, potong Dewi, karena merekam kekerasan yang Bapak lakukan sendiri. Rini menahan tangis, tapi tetap merekam. Yusuf kini berdiri di dekat lorong. Tak bersuara, tapi jelas, siap membantu jika keadaan memburuk. Bambang menggertakkan gigi. Ia maju lagi, tapi Dewi tidak mundur. Justru ia melangkah satu langkah ke depan, menutup jarak. Saya tidak takut, katanya pelan. Bapak boleh punya seragam, jabatan, senjata. Tapi saya punya sesuatu yang Bapak tidak punya. Apa itu? Bambang mendengus. Martabat, jawab Dewi. Dan dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan tangannya ke arah rahang kiri Bambang. Biu, pukulan itu mendarat tepat. Kepala Bambang terpental ke kanan. Ia limbung. Tidak siap, belum sempat dia berdiri tegak. Pukulan kedua menghantam sisi wajah lainnya. Plak, kepalanya terhuyung. Bambang mundur 2 langkah, tangannya berusaha menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Tapi ia gagal. Dewi melangkah maju.
Dengan satu putaran badan yang dilatih oleh adrenalin dan marah yang terkendali, ia menendang perut Bambang keras-keras. Boh! Bambang terangkat sedikit dari lantai, lalu terjatuh. Tubuh besarnya menghempas lantai keramik dengan bunyi berat. Ia mengerang. Napasnya tersengal. Matanya melebar karena tidak percaya. Pegawai-pegawai masih terdiam, tapi kini mereka mulai melihat Dewi dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai pemilik toko, tapi sebagai wanita yang menolak diinjak. Bambang terbaring. Dari mulutnya mengalir darah tipis. Matanya panik. Ia mencoba duduk. Tapi tak bisa. Dewi berdiri di atasnya. Saya tidak minta dihormati. Pak, tapi saya tidak akan biarkan 1 sentimeter pun martabat saya diinjak oleh siapapun, termasuk aparat. Bambang tidak menjawab. Ia hanya terbatuk. Wajahnya penuh rasa malu. Bukan karena rasa sakit, tapi karena semua mata kini menatapnya bukan dengan takut, melainkan dengan jijik. Rini masih merekam. Yusuf menyalakan CCTV tambahan. Beberapa pelanggan yang tadi keluar kembali masuk pelan, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Saat itulah, suara motor dari luar kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari Bambang. Ada 3 pengendara lain berhenti di depan toko. Dewi melirik ke arah pintu. Satu dari mereka mengenakan jaket bertuliskan Media Rakyat Online. Wartawan, udara sore di Semarang terasa berbeda. Alfamart kecil di Jalan MT Haryono kini bukan lagi sekadar toko, ia berubah menjadi panggung perlawanan yang tak disengaja. Di lantai toko itu, kompol Bambang Suroso tergeletak, berdarah dan terengah. Sementara Dewi Lestari berdiri tegak, bibirnya pecah, tapi sorot matanya tak goyah. Ia tidak lari, tidak sembunyi. Ia diam, tapi semua orang bisa melihat diamnya adalah bentuk keberanian. Di luar toko, 3 motor berhenti hampir bersamaan. Satu di antaranya milik Arif, jurnalis media online lokal yang sudah mengikuti isu-isu penindasan UMKM di Semarang sejak 2 bulan lalu. Ia tidak menyangka hari ini akan menyaksikan salah satu kisah terbesar dalam kariernya. Ia masuk perlahan, kamera tergantung di leher. Di belakangnya, 2 warga yang mengenal Dewi ikut menyelinap. Mereka sudah mendengar dari WhatsApp grup tentang kejadian besar di Alfamart milik Bu Dewi. Dunia maya Indonesia memang tak butuh waktu lama untuk beredar kabar. Dewi berbalik pulang. Melihat Arif, ia tak mengatakan apa-apa, tapi jurnalis itu mengangguk sopan, lalu bertanya, Bu Dewi, boleh saya dokumentasikan? Dewi mengangguk, silakan, tapi rekam semuanya. Jangan sunting yang buruk menjadi cantik. Arif langsung menyalakan kamera. Ia mendekat dan mulai mengambil gambar Bambang yang kini berusaha bangkit. Didukung oleh Yusuf yang tidak menolong, tapi memastikan dia tidak mati mendadak di toko orang lain. Ini, penganiayaan. Erang Bambang dengan napas terputus. Ia melihat kamera Arif, lalu menunjuk Dewi. Dia menyerang petugas. Saya akan tuntut. Dewi menjawab pelan. Silakan. Tapi jangan lupa minta salinan rekaman CCTV dan video HP staf saya. Saya yakin polisi akan senang melihat bagaimana seorang aparat menampar ibu pemilik toko tanpa alasan. Bambang terdiam, lalu berusaha berdiri. Wajahnya merah. Bukan hanya karena pukulan, tapi karena malu. Ia berjalan limbung ke pintu. Tapi langkahnya tertahan ketika Arif bertanya keras. Pak, Anda aparat dari unit mana? Bisakah tunjukkan surat tugas? Tak perlu. Saya hanya patroli rutin, bentak Bambang. Lalu keluar cepat. Ia naik ke motor dan pergi dengan mesin meraung, meninggalkan debu, darah, dan kehancuran reputasi. Toko hening. Tapi semua tahu itu hanya awal. Beberapa jam kemudian, toko Dewi kembali ditutup lebih awal dari biasanya. Bukan karena sepi, tapi karena alasan keamanan, video tamparan, balasan, dan perlawanan sudah menyebar luas di media sosial. TikTok, Twitter, Facebook, bahkan status WhatsApp warga sekitar. Di beberapa grup ibu-ibu PKK dan pedagang pasar, nama Bu Dewi Alfamart mulai menjadi simbol. Rini dan Yusuf sibuk menjawab pertanyaan dari netizen yang DM ke akun toko. Sari membantu backup data CCTV, kedua flash disk berbeda. Dewi duduk di kursi belakang dekat gudang, memegang secangkir teh panas yang sudah lama dingin, matanya menatap kosong, bukan karena lelah, tapi karena mulai menyadari konsekuensi dari apa yang terjadi. Ponselnya berdering. Ibu Dewi, suara di ujung sana, terdengar tegas.
Tapi tenang, saya Rahma, pengacara dari LBH Perempuan Mandiri. Kami melihat video siang tadi. Jika ibu butuh pendampingan hukum, kami siap. Dewi terdiam. Rahma melanjutkan. Kami sudah menangani kasus serupa sebelumnya, tapi tidak banyak yang punya keberanian seperti ibu. Dewi menarik napas panjang. Saya tidak berani. Bu Rahma, saya cuma muak dan itu cukup. Ya Wab Rahma. Besok saya ke toko ibu. Tolong jaga keselamatan malam ini. Malam tiba. Sekitar jam 10 malam, lampu toko sudah mati. Tapi di luar, beberapa warga setempat berjaga. Pak Slamet, satpam pensiunan dari RT sebelah, datang membawa kursi lipat dan termos kopi. Ia duduk di depan Alfamart sambil mengobrol dengan Bu Nur, ibu 2 anak yang merasa kasihan setelah menonton video Dewi. Kita nggak bisa diam. Bu, kata Pak Slamet, kalau aparat macam itu bisa mukul perempuan seenaknya, besok-besok kita semua bisa jadi korban. Dewi membuka pintu perlahan dari dalam, membawa selimut dan teh hangat. Bapak Ibu, ini terlalu baik. Saya tidak enak. Tapi kami yang malu. Bu Dewi, sahut Bu Nur, selama ini kami semua tahu soal pungli, soal uang keamanan. Tapi diam. Ibu berani berdiri. Biar kami temani ibu berdiri juga. Dewi tak kuasa berkata-kata. Malam itu, ia tidak sendiri. Toko kecil itu dijaga bukan oleh tentara atau polisi, tapi oleh masyarakat. Keesokan harinya, suasana berubah cepat. Arif menerbitkan artikel berjudul Tamparan untuk Semua Perempuan. Kisah Bu Dewi di Semarang, lengkap dengan cuplikan video. Artikel itu viral. Di media nasional, television lokal mulai membahas. Sementara di kantor Polres, Bambang dipanggil untuk klarifikasi. Tapi anehnya, kabar bocor bahwa ia sedang mengurus cuti karena alasan kesehatan. Rahma datang tepat waktu. Ia membawa printout berita, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan surat kuasa. Ini akan panjang, Bu, tapi Ibu sudah memulai sesuatu yang besar. Katanya, Dewi menandatangani surat kuasa, kalau saya jatuh, biarkan saya jatuh, karena memperjuangkan sesuatu, bukan karena diam. Di Pasar Johar, pedagang mulai berani buka suara. Ada warung yang pasang poster, kami tidak takut preman berseragam. Grup WA antar pedagang ramai membahas strategi legal dan LBH Rahma menerima banyak permintaan bantuan. Arif kembali datang untuk wawancara lanjutan. Bu Dewi, boleh saya tanya? Saat bapak itu menampar ibu, apa yang ibu pikirkan? Dewi menatap Yau, saya pikir, apa? Ayah saya akan malu melihat saya takut. Dan sekarang, saya pikir, mungkin ayah saya bangga. Suara pintu toko terbuka pelan. Seorang pemuda masuk, membawa map coklat. Ia memperkenalkan diri singkat. Saya dari Internal Affairs Kepolisian. Kami ingin bicara soal Kompol Bambang. Dewi berdiri diam di balik meja kasir. Pagi itu toko belum terlalu ramai. Hanya ada 2 pelanggan tua sedang memilih kopi instan dan deterjen. Rahma, pengacara dari LBH, duduk tak jauh, memperhatikan dengan tajam. Yusuf yang sedang menyusun rak langsung berjalan mendekat. Waspada. Pemuda itu mengenakan pakaian sipil biasa, kemeja putih, celana kain hitam, dan sepatu kulit yang sedikit usang. Tapi gestur dan pembawaannya tenang. Ia mengeluarkan tanda pengenal dan menunjukkannya kepada Dewi dan Rahma. Nama saya Dimas. Saya dari bagian Propam, Divisi Pengamanan Internal Polri. Kami menerima aduan resmi, rekaman video, dan juga surat dari LBH. Kami sedang menyelidiki perilaku Kompol Bambang. Rahma langsung berdiri. Sopan, tapi tak segan. Kami punya semua bukti, rekaman CCTV, rekaman video, pegawai, serta saksi langsung, tapi kami juga ingin pastikan tidak ada bentuk intimidasi terhadap Bu Dewi maupun stafnya selama proses ini. Dimas mengangguk. Itu tanggung jawab kami. Easy tuh. Saya minta waktu 15 menit saja untuk mengambil kronologi langsung dari Ibu Dewi. Boleh? Dewi mengangguk pelan. Mari ke ruang belakang. Pak, di ruang kecil belakang kasir, yang biasanya dipakai menyimpan barang dan kopi sachet untuk staf, Dewi duduk di kursi plastik biru. Dimas membuka buku catatan dan menyalakan perekam suara. Saya tahu Ibu pasti lelah dengan semua ini. Tapi kami butuh mendengar langsung dari Ibu, dari awal, katanya.
Dewi bercerita tentang kunjungan pertama Bambang, tentang tawaran kerjasama yang sebenarnya pungli, tentang tamparan, tentang bagaimana ia melawan, tentang ketakutan, kemarahan, dan perasaan tidak ingin ditindas. Suara Dewi tidak tinggi, ia tidak menangis, tapi getarannya sampai ke tulang. Waktu dia menampar saya, rasanya seperti semua ketidakadilan yang saya pernah lihat dihidupkan kembali. Saya bukan korban pertama, tapi saya tidak ingin jadi korban diam berikutnya. Dimas menunduk sejenak. Ibu bukan satu-satunya. Ada laporan lain yang baru masuk 2 hari lalu dari seorang pemilik warung kecil di Banyumanik. Polanya sama, tapi mereka takut mengadu. Ibu memecahkan itu. Kalau begitu, saya harap saya juga tidak jadi yang terakhir yang melawan, kata Dewi. Hari-hari selanjutnya berubah cepat. Video rekaman Dewi kini sudah tayang di 2 stasiun TV nasional. Cuplikan wawancara pendek yang diambil Arif juga masuk dalam segmen berita malam. Judulnya, Tamparan untuk Aparat, Perempuan Melawan Ketidakadilan. Media sosial terbakar. #kami Dewi naik trending. Komentar membanjiri akun Instagram toko, sebagian memuji keberanian, sebagian mempertanyakan, bahkan meragukan motif. Tapi mayoritas netizen mendukung. Dewi memilih diam di dunia maya, tapi di dunia nyata, ia terus bekerja seperti biasa menerima barang dari supplier, mengatur shift pegawai, dan menyapa pelanggan tetap. Namun, sesekali, ia melihat wajah-wajah baru masuk toko hanya untuk melihatnya. Ada yang hanya berdiri, menatap. Ada yang pelan-pelan berkata, "Terima kasih, Bu, sudah berani." Lalu pergi. Tapi semuanya meninggalkan satu kesan. Suaranya telah didengar. Pada suatu sore, Arif kembali datang. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa seorang wanita muda berhijab, berwajah serius. Mengenalkan dirinya sebagai Laras, produser dokumenter lepas yang sedang menyusun film pendek tentang perempuan dalam ruang publik. Saya ingin tahu bukan hanya soal insiden itu, Bu, tapi juga siapa Ibu sebelum semua ini. Apa yang Ibu percaya? Kenapa Ibu tetap berdiri? Katanya. Dewi tersenyum samar. Kalau saya cerita semuanya, dokumentermu bisa jadi serial Netflix. Embak Laras. Mereka tertawa, tapi Dewi tetap bersedia diwawancara. Di tempat kecil yang sama di ruang belakang, ia berbicara tentang masa kecilnya di Blora. Ayahnya yang mantan guru, ibunya yang pernah berjualan gorengan di depan sekolah. Saya belajar dari ibu saya, bahwa kalau kamu nggak punya uang, setidaknya kamu harus punya prinsip. Tapi tekanan datang kembali. 2 hari setelah wawancara dengan Laras, seseorang melempar batu ke pintu kaca depan toko di tengah malam. PK, alarm berbunyi. Yusuf dan Pak Slamet yang berjaga di luar hanya melihat 2 orang berhelm kabur naik motor tanpa plat. Polisi datang pagi harinya, tapi aneh. Laporan tidak dicatat dengan benar. Petugas hanya berputar di sekitar lokasi. Lalu berkata, "Mungkin anak-anak nakal." Rahman naik pitam. Anak-anak nakal pakai motor tanpa plat dan tahu lokasi CCTV. Mereka tetap membuat laporan resmi ke Polrestabes. Tapi setelah itu, Dewi mulai mendapat pesan-pesan aneh di WhatsApp bisnis toko. "Jangan terlalu banyak bicara. Ingat anakmu sekolah di mana? Kalau kamu hilang, siapa yang peduli?" Dwi mulai goyah. Ia membaca ulang pesan-pesan itu sambil duduk sendirian di dapur toko. Tangannya gemetar. Saat itu Rini datang. Ia tidak banyak bicara, hanya memeluk Dewi dari belakang. "Ibu boleh takut, tapi jangan berhenti. Karena kalau ibu mundur, kita semua ikut mundur." Air mata Dewi mengalir untuk pertama kali sejak kejadian itu. Dari sisi hukum, kasus mulai bergulir. LBH mengumpulkan testimoni dari warung lain. Sebagian bersedia membuat surat pernyataan, meski belum semua mau tampil terbuka. Tapi satu kejutan datang dari seorang pensiunan polisi yang dulu pernah bekerja bersama Bambang. Ia mengirimkan voice note yang isinya menguatkan bahwa Kompol Bambang sudah lama melakukan pemerasan di berbagai wilayah, namun selalu lolos. Rekaman itu, bersama dengan dokumen pendukung, dikemas menjadi satu laporan investigasi lengkap. Arif dan timnya memutuskan untuk merilis sebagai laporan khusus di kanal YouTube mereka. Judulnya, Suara yang Direkam dan Dibagikan. Rilis video itu mencapai 1 juta views dalam 2 hari. Pada hari Minggu, yang biasanya sepi, seseorang datang ke toko dan berkata, "Bu Dewi, ada yang mau ketemu di luar?" Saat keluar, Dewi melihat sosok seorang perempuan tua berjilbab, didampingi 2 anak muda.
Ia mengenalkan diri sebagai Ibu Marlina, ibunda dari seorang gadis yang pernah ditampar aparat di pasar 2 tahun lalu, tapi tidak pernah melapor. Ibu mungkin tidak tahu, tapi keberanian ibu menyentuh hati kami. Saya cuma ingin bilang, kami tidak akan diam lagi. Besok sidang etik Kompol Bambang akan digelar tertutup. Tapi kami butuh satu saksi kuat untuk membuatnya terbuka untuk publik. Kami ingin ibu hadir. Suara dari seberang telepon terdengar tenang, tapi dalam Doi menggenggam ponsel lebih erat. Seolah kata-kata itu memiliki berat yang melebihi logam, ia duduk di kursi kayu tua di dapur kecil Alfamart, hanya diterangi cahaya kuning dari lampu gantung yang redup. Di luar, Semarang masih terjaga. Suara motor, langkah kaki, dan percakapan larut malam samar-samar menyusup lewat celah pintu. Kalau saya hadir, apakah saya bisa bicara? Tanya. Dewi pelan. Tentu, tapi ibu harus siap. Ada tekanan. Mungkin akan ada intimidasi, bahkan dari dalam. Jawab suara itu. Dewi menatap cangkir teh yang sudah dingin di depannya. Saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Kalau ini bisa jadi awal perubahan, saya akan datang. Pagi itu, Rahma datang lebih pagi dari biasanya. Ia mengenakan jas hitam sederhana. Rambu 10 anggules rapi. Membawa map tebal berisi dokumen, surat kuasa, dan bukti digital. Di dalam mobil menuju gedung bidang profesi dan pengamanan Bitpropam Polda Jateng, suasana tegang, tapi hikmat. Di jok belakang, Dewi duduk diam, mengenakan blus putih dan celana hitam polos. Tak ada riasan, hanya keteguhan. Kita tidak datang sebagai korban saja. Bu, kata Hama Peleng. Kita datang sebagai warga negara yang menuntut integritas. Dewi mengangguk, saya bukan pahlawan. Mbak, saya hanya perempuan biasa yang sudah cukup lelah diam. Gedung tempat sidang etik itu tidak semewah yang dibayangkan Dewi. Halamannya lapang, dipenuhi kendaraan dinas dan motor-motor wartawan yang tidak diizinkan masuk. Di luar gerbang, beberapa jurnalis berdiri, menunggu. Arif juga ada di sana, membawa kamera dan masker kain abu-abu. Ia melihat Dewi dan mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa semua mata kini tertuju padanya. Rahma masuk lebih dulu, menyerahkan dokumen ke petugas piket. Seorang penyidik mengenakan batik mendekati Dewi. Ibu Dewi, mohon ikut kami. Ruang sidang di lantai 2. Mereka naik tangga pelan-pelan. Langkah Dewi menggema di lorong yang sepi. Di luar ruangan yang pintunya tertutup, sudah ada 3 orang berpakaian dinas. Di dalam, terdengar suara berdebat, pintu dibuka, ruangan itu sederhana. Meja besar berbentuk U, kursi-kursi kayu, 3 hakim etik duduk di depan, mengenakan seragam rapi. Kompol Bambang duduk di sisi kanan. Wajahnya terlihat lebih tirus dari terakhir kali Dewi melihatnya. Matanya sembab, namun masih ada sisa kesombongan di sorotnya. Di belakangnya, ada seorang pengacara dari Polri. Ketika Dewi masuk, ruangan sejenak hening. Salah satu hakim etik membuka suara. Saudari Dewi Lestari, kami memanggil ibu sebagai saksi utama dalam sidang etik ini. Apakah ibu bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah? Saya bersedia, jawab Dewi tanpa jeda. Ya duduk, meletakkan map berisi rekaman, infoto, dan dokumen. Tangannya tenang, ia mengangkat kepala. Saya ingin memulai dengan satu kalimat, saya bukan musuh polisi, tapi saya juga bukan pelayan ketakutan. Ruangan kembali sunyi. Bahkan Bambang tampak terkejut dengan kalimat pembuka itu. Dewi melanjutkan. Ia menceritakan ulang semua kejadian dari awal. Bagaimana Bambang datang, menawarkan kerjasama, menyampaikan ancaman, dan akhirnya menampar dirinya. Ia menuturkan semuanya dengan suara yang stabil, tanpa nada dendam. Hanya kejujuran. Ketika ia menyebut bagian saya, tidak akan menyerahkan uang hanya karena diancam. Salah satu hakim menunduk pelan. Rahma menatap lurus ke depan. Tangannya menggenggam pena erat. Bambang sempat ingin membantah. Tapi Rahma mengangkat flash disk yang berisi rekaman video. Salah satu petugas mengambil dan memutarnya di laptop yang tersambung ke proyektor kecil. Semua mata tertuju ke layar. Di sana, terlihat jelas, tamparan. Bentakan, Dewi yang tetap berdiri, dan tamparan balasan. Tidak ada suara dalam ruangan selain detak jam dinding. Bambang menunduk, menyeka keringat. Salah satu hakim bertanya, apakah benar itu Anda? Bambang diam, lalu menjawab pelan. Iya,
Istirahat sidang diumumkan, Dewi keluar ke koridor. Menarik napas panjang. Di luar gedung, beberapa wartawan melihatnya dari kejauhan. Ia menolak wawancara. Hanya memberi isyarat 2 jari. Damai dan hormat. Seorang staf propam datang mendekat. Bu Dewi, sepertinya akan ada keputusan penting. Kami berencana membuka sidang ini ke publik. Ada tekanan dari masyarakat dan media. Rahma menjawab, seharusnya memang begitu. Keadilan tidak perlu disembunyikan. 2 jam kemudian, sidang kembali dimulai. Kali ini, pintu dibuka. Beberapa perwakilan media diperbolehkan masuk. Arif duduk di barisan paling belakang, merekam dari jauh. Laras, si pembuat dokumenter, juga hadir membawa kamera kecil tersembunyi di tas. Hakim etik membacakan kesimpulan, berdasarkan kesaksian, bukti, visual, dan pelanggaran kode etik berat. Maka kami menyatakan Kompol Bambang Suroso bersalah. Ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian. Terdengar desahan lega, tapi juga tepuk tangan kecil, peleng, spontan. Dewi tidak tersenyum, tapi matanya memerah. Ia menunduk. Satu momen kecil yang menandai akhir dari ketakutan dan awal dari sesuatu yang baru. Setelah sidang, wartawan berkumpul di luar. Dewi keluar bersama Rahma. Mikrofon diarahkan ke wajahnya. Flash kamera menyola. Satu pertanyaan, Bu Dewi, kata seorang reporter. Apa yang ibu harapkan setelah ini? Dewi menjawab, pelan tapi jelas. Saya ingin anak perempuan di masa depan tidak perlu belajar bahwa diam adalah satu-satunya cara bertahan. Saya ingin mereka tahu bahwa suara mereka berharga. Beberapa hari kemudian, di Alfamart milik Dewi, suasana kembali seperti biasa. Tapi kini ada rak kecil di dekat pintu masuk. Bertuliskan, pojok keberanian. Rak itu berisi pamflet tentang hak hukum warga, nomor hotline, LBH, dan tulisan tangan dari Dewi. Jika kamu takut, datang ke sini, kita akan bicara bersama. Arif datang malam itu membawa berita, Bu Dewi, ada surat dari Jakarta. Komnas Perempuan dan Ombudsman ingin bertemu ibu minggu depan. Kasus ini mulai menggerakkan banyak orang. Dewi meletakkan cangkir tehnya perlahan di meja belakang kasir. Malam sudah turun sepenuhnya di Semarang. Dan toko Kesil itu mulai sepi. Tapi hatinya tak sepi. Surat itu bukan sekadar undangan. Ia adalah tanda bahwa suara yang semula kecil kini telah menggema ke jantung negeri. Rahma yang sedang mengecek laporan harian mendekat. Ia membaca surat yang dibawa Arif dan tersenyum tipis. Komnas Perempuan tidak main-main. Bu, mereka hanya datang. Kalau mereka yakin ini bukan sekadar kasus, tapi hal sistemik, Dewi mengangguk perlahan. Mungkin memang sudah waktunya kita berhenti memanggil ini sebagai kasus kecil di toko kecil. Beberapa hari kemudian, pertemuan dengan perwakilan Komnas Perempuan dan Ombudsman digelar di aula sederhana milik Balai Kota Semarang. Tak ada karpet merah, tapi nuansa formal terasa dari awal. Dewi datang didampingi Rahma, Rini, Tan Yusuf. Tak satu pun dari mereka berdandan mencolok, tapi kehadiran mereka berbobot. Di hadapan perwakilan 2 lembaga nasional itu, Dewi diminta menceritakan ulang kronologi. Tapi kali ini, dari sudut pandang dampak sosial, bagaimana kejadian itu memicu warga setempat bangkit, membuat pelaku lain takut, dan mendorong aparat untuk lebih transparan. Ia menceritakan tentang Pak Slamet yang kini menjadi semacam penjaga malam sukarela untuk toko-toko kecil, tentang Bu Nur yang mulai mengajari tetangga-tetangga cara melaporkan pungli ke saluran resmi, tentang pojok keberanian yang setiap harinya kini dikunjungi warga bukan hanya untuk bertanya, tapi juga untuk bercerita. Ada yang datang, duduk, dan menangis di pojok itu, bukan karena apa-apa, hanya karena mereka akhirnya punya tempat untuk merasa didengar, kata Dewi lirih. Perwakilan Komnas menunduk hormat, Ibu Dewi, boleh kami duplikasi model pojok keberanian ini di tempat lain. Kami ingin menjadikan ini sebagai program edukasi sosial. Dewi Tartegun, saya hanya seorang ibu yang jualan sembako. Bu, kalau itu bisa bermanfaat lebih luas, silakan. Tapi jangan bawa nama saya, bawa nama semua yang pernah takut dan akhirnya berani. Sementara itu, di lingkungan warga, perubahan nyata mulai terasa. Seorang anak muda bernama Ridwan
yang selama ini dikenal sebagai pengangguran nonton YouTube 24 jam, tiba-tiba mendaftar jadi relawan di LBH. Ia berkata bahwa setelah menonton video Bu Dewi, ia sadar kalau cuma diam dan ngetik status marah doang, saya nggak beda sama yang menindas. Di RT sekitar toko, forum warga mulai digelar rutin setiap minggu. Topiknya bukan lagi sekadar got tumpat atau kucing liar, tapi hak konsumen, cara menghadapi intimidasi, dan bahkan apa itu whistleblower. Di Poyok Keberanian, Dewi menempel tulisan kecil di dinding. Dibuat Rini dari karton daur ulang. Ketakutan bisa menular, tapi keberanian juga. Namun perjuangan belum selesai. Suatu malam, ketika Dewi baru saya menutup toko, seorang pria tak dikenal datang dengan membawa anaknya yang masih kecil. Anak itu memegang tangan ayahnya erat. Bu, maaf, saya ganggu malam-malam. Saya dengar dari Pak Slamet kalau ibu bisa bantu. Istri saya ditampar atasan di pabrik. Dia nggak berani ngomong, tapi saya nggak tahan lihat. Dia diam terus. Dewi tak menjawab langsung. Ia mempersilakan pria itu masuk dan duduk. Anak kecilnya diberi roti dan susu oleh Rini. Dewi mendengarkan cerita pria itu pelan-pelan, lalu mencatat nama, nomor pabrik, dan kronologinya. Besok saya antar ke LBH ya. Pak, kami akan bantu, katanya. Hari demi hari, Dewi makin sering duduk di pojok keberanian. Ia bukan konselor, bukan pengacara, tapi ia menjadi saksi. Dan kadang, menjadi penguat. Ia belajar membedakan ketakutan yang datang dari luka pribadi dan ketakutan yang diwariskan oleh sistem. Ia juga belajar bahwa tidak semua orang bisa melawan seperti dirinya. Tapi setiap orang bisa mulai dari satu hal. Tidak diam. Rini suatu hari mendekatinya sambil membawa kotak donasi. Bu, ini banyak yang nyumbang dari luar kota. Mereka minta supaya pojok ini tetap jalan. Bahkan ada yang kirim buku, pamflet hukum, dan nomor pengacara. Dewi tertawa kecil. Kita harus cari rak tambahan. Rin, pojoknya bisa jadi perpustakaan keberanian sebentar lagi. Satu sore, ketika matahari mulai turun dan langit, Semarang berwarna jingga tua. Seorang wanita tua berjalan pelan mendekati toko. Ia mengenakan kain batik dan sandal jepit. Di tangannya, saikot bunga melati. Bu Dewi, tanyanya pelan. IYA. Bu, saya bukan siapa-siapa. Tapi dulu saya pernah ditampar suami saya di depan orang ramai. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Tapi setelah lihat berita tentang ibu, saya jadi ingin maafkan diri saya sendiri. Dewi memeluk perempuan itu. Tak perlu kata-kata. Hanya pelukan yang cukup lama untuk menyampaikan, kamu tidak sendiri. Beberapa hari kemudian, Arif kembali membawa berita. Bu Dewi, kami diminta Komnas untuk ikut serta dalam forum nasional soal perlindungan warga sipil. Mereka ingin ibu bicara langsung di Jakarta, di depan pejabat, aktivis, dan media. Dwi sempat terdiam. Jakarta kota yang jauh secara fisik dan simbolis dari dunianya yang kecil. Tapi saya bukan siapa-siapa. Arif, saya cuma pemilik toko kecil, ujarnya pelan. Arif tersenyum. Justru karena itu, Bu, karena negara ini sudah terlalu lama mendengar suara dari atas, sekarang saatnya suara dari bawah naik ke mikrofon. Di malam sebelum berangkat ke Jakarta, Dewi membuka laci dan mengeluarkan foto lama ayahnya. Ia menatapnya lama, lalu berkata lirih, Pak, besok saya bicara bukan sebagai anakmu, tapi sebagai warga negeri ini. Langit Semarang malam itu berawan, angin berembus lembut membawa aroma tanah dan aspal. Di dalam toko yang telah tutup, Rini dan Yusuf membantu Dewi menyiapkan dokumen presentasi sebuah gabungan narasi, foto, kutipan, dan rekaman suara dari para pengunjung pojok keberanian. Bu, mau pakai jas atau tetap kemeja putih kesayangan? Tanya Rini sambil memegang dua pilihan pakaian. Kemeja putih saya. Saya ingin tampil sebagai diri saya yang kemarin. Bukan siapa-siapa yang baru. Yusuf tersenyum, tapi sekarang ibu sudah bukan siapa-siapa lagi. Ibu sudah jadi seseorang bagi banyak orang. Esok paginya, kereta menuju Jakarta berangkat pukul 6.00 dari stasiun Tawang. Dewi duduk di dekat jendela, ditemani Rahma dan Arif. Sepanjang perjalanan, Dewi tak banyak bicara. Ia menatap sawah, kota Kesil, dan rel yang terus membawa mereka ke ibu kota.
Di tangannya, sebuah catatan kecil berisi poin-poin yang akan ia sampaikan di forum nasional nanti. Di Jakarta, mereka langsung dijemput panitia dan dibawa ke hotel tempat forum berlangsung. Gedung tinggi, megah, dengan ruang konferensi berpendingin udara yang dinginnya seperti suasana sidang. Panitia memperkenalkan Dewi sebagai wakil warga biasa yang berani melawan ketidakadilan. Ia dijadwalkan berbicara setelah pemaparan dari pihak Komnas HAM, Ombudsman, dan 2 akademisi dari universitas ternama. Dewi Helisa, tangannya berkeringat. Tapi ketika melihat daftar peserta yang hadir aktivis, ibu rumah tangga, mahasiswa hukum, perwakilan komunitas adat, hatinya perlahan menguat. Saya tidak sendiri, bisiknya dalam hati. Saat namanya dipanggil, ruangan hening. Dewi berjalan ke podium dengan langkah tenang. Tak ada layar besar, tak ada efek visual. Hanya mikrofon dan kursi di belakangnya. Ia membuka dengan kalimat sederhana, "Nama saya Dewi Lestari. Saya pemilik toko kelontong kecil di Semarang. Saya pernah ditampar oleh aparat yang seharusnya melindungi saya. Dan saya membalas, tapi bukan dengan kekerasan. Saya membalas dengan keberanian." Suara Dewi tidak lantang, tapi yernih. Ia menceritakan pengalamannya. Bukan untuk dikasihani, tapi sebagai cermin dari ribuan kisah senyap lainnya. Ia bicara tentang sistem yang membungkam, tentang rasa takut yang diwariskan, tentang pentingnya ruang aman di tengah lingkungan yang kadang tidak berpihak. Ia menyebut pojok keberanian bukan sebagai simbol dirinya, tapi sebagai tempat di mana orang biasa bisa mulai percaya bahwa suara mereka tidak sia-sia. Keadilan tidak harus dimulai dari ruang pengadilan, bisa juga dimulai dari meja kecil di sudut toko, dari obrolan sore antara 2 ibu, dari keputusan untuk tidak diam hari ini. Ketika ia selesai, ruangan masih sunyi beberapa detik. Lalu, tepuk tangan meledak. Bukan tepuk tangan, formal ini tepuk tangan yang hidup, penuh haru dan hormat. Beberapa peserta meneteskan air mata. Bahkan salah satu pejabat dari kementerian mencatat sesuatu dengan terburu-buru, seperti takut kehilangan inspirasi yang baru saja dihirup. Setelah forum selesai, Dewi dihampiri banyak orang. Seorang mahasiswa berkata, "Ibu mengingatkan saya pada ibu saya sendiri." Seorang perwakilan LSM berkata, "Pojok keberanian bisa jadi model nasional." Bahkan seorang anggota DPR yang hadir diam-diam menghampiri dan berbisik, "Kita perlu lebih banyak suara seperti ibu di parlemen." Dewi hanya tersenyum. Ia tak tertarik pada jabatan atau panggung. Ia hanya ingin kembali ke tokonya, ke warga, ke pojok yang telah menjadi ruang hidup baru bagi harapan. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejutan datang. Pojok keberanian versi mini mulai muncul di beberapa kota dengan nama dan bentuk berbeda, tapi dengan semangat yang sama. Di Yogyakarta, sebuah angkringan menempel pamflet "Jangan diam, kalau kamu dilukai." Di Makassar, sebuah bengkel menyediakan rak kecil berisi informasi hukum dasar dan layanan gratis untuk warga tertindas. Dewi tidak tahu semua itu, tapi ia mulai menerima surat dari berbagai kota, dari orang-orang tak dikenal, mengucapkan terima kasih karena sudah membuka jalan. Satu surat datang dari seorang perempuan di Lampung. "Bu Dewi, saya tidak berani bicara saat ditindas. Tapi setelah melihat ibu, saya mulai belajar menulis, dan lewat tulisan, saya menemukan keberanian saya. Di Semarang, toko Dewi kembali sibuk. Tapi sibuk yang berbeda. Bukan sekadar transaksi, tapi juga interaksi. Setiap hari, warga datang tidak hanya untuk belanja, tapi juga untuk berdiskusi. Terkadang Dewi menjadi fasilitator. Terkadang hanya pendengar. Tapi ia selalu hadir. Rini kini membuka kanal YouTube kecil bernama Cerita Pojok. Ia mewawancarai warga yang pernah datang dan berbagi cerita. Yusuf melatih relawan muda soal hak-hak hukum dasar. Bahkan Bu Nur dan Pak Slamet membuat jadwal ronda khusus untuk memastikan toko-toko kecil tetap aman dari pemerasan. Kampung itu berubah. Tapi perubahan itu tidak datang dari atas. Ia datang dari suara kecil yang menggema. Suatu malam, ketika Dewi sedang merapikan rak buku di pojok, seorang anak remaja masuk. Ia tampak gugup. "Bu Dewi, saya pernah dibentak guru karena lapor kasus bullying. Saya disuruh diam. Tapi, saya nonton video ibu, boleh saya cerita?" Dewi menatap anak itu dan tersenyum. "Tentu boleh. Di sini, suara kamu penting." Anak itu duduk. Dan malam itu, satu lagi keberanian lahir.
Berawal dari sudut toko kecil di Semarang, seorang perempuan biasa bernama Dewi Lestari memilih untuk tidak diam ketika ketidakadilan menamparnya secara harfiah dan batiniah. Keputusannya untuk melawan bukan dengan kebencian, tetapi dengan keberanian dan ketekunan. Perlahan-lahan menggema jauh melampaui tembok tokonya. Ia tak hanya melindungi dirinya, tetapi membangkitkan keberanian banyak orang yang selama ini merasa suara mereka tidak pernah cukup keras untuk didengar. Cerita Dewi mengajarkan kita bahwa keberanian tidak harus berteriak kencang, cukup dengan tidak menyerah dan tetap berdiri tegak meski sendirian. Dalam masyarakat yang seringkali menyuruh kita untuk diam dan menerima, suara sekecil apapun bisa menjadi api yang menyalakan perubahan. Karena kadang, satu langkah kecil bisa membuka jalan bagi ribuan langkah lainnya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu melihat sedikit dari dirimu dalam kisah Bu Dewi, mari teruskan keberanian ini, ceritakan pada orang terdekatmu, simpan di benakmu, atau cukup beri tanda bahwa kamu hadir dan peduli. Tekan angka 1 jika kamu percaya bahwa suara kita layak didengar, atau 0 jika kamu punya sudut pandang lain karena suara apapun, selama ia jujur, layak mendapat ruang. Dan jika kamu ingin mendengar lebih banyak kisah seperti ini, kisah dari rakyat biasa yang memilih tidak biasa, maka tempat ini selalu terbuka untukmu.